Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majalengka akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching bersama saya Revi Sriwahyuni Santoso dari SDN Cibentar 3 Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. saya Nurullah Fatwa Hidayatullah dari SD Negeri Tegal Aren 1 Kecamatan Ligung. Saya Penny Suci Nurpala dari SD Negeri Mekar Mulia 1 Kecamatan Lemasugi Kabupaten Majalengka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ya. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah Bu, saya juga hari ini sangat baik. Nah gini Bu, ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu. Nah, dan juga akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada pembinaan, kemudian ada proses kreatif, perkembangan, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching? Baik Bapak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence ya Pak ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Bu. Ini pertanyaan yang kedua sekarang Bu. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu di dalam proses coaching kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kita. Oke. Nih yang terakhir ya Bu ya. Indikator ketercapaian apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Tentunya saya ingin coaching tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri Pak. Oke. Nah, baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya Ibu ya. Kemudian nanti setelah proses coaching ini selesai, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, baik Bapak siap. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya Bu, mangga Bu, silakan. Assalamualaikum Bu Penny. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu Penny, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya Bu ya. Bu Penny dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya? Ya Ibu, saya permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Oke baik Bu Penny, tapi saya mungkin tidak cukup banyak waktu ya Bu. Saya kasih waktu 15 sampai 20 menit saja, nggak apa-apa? Oke baik Bu Penny, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ini? Jadi ini Bu, ini terkait proses pembelajaran ya saya lakukan di sekolah saya khususnya. Tapi saya lihat itu rekan-rekan kerja di sekolah saya ya masih menggunakan metode pembelajaran yang lama atau monoton, jadi masih lebih banyak ceramah dibandingkan melibatkan siswa lebih aktif. Tapi sekarang ini harusnya ya siswa yang lebih aktif. Tapi kebanyakan yang terjadi di sekolah saya itu metode baik modelnya pun berarti masih monoton. Jadi proses pembelajaran itu benar-benar ada di tangan guru. Jadi si anak hanya diam dan mendengarkan saja. Jadi tanpa melibatkan si anak itu
itu aktif dalam proses pembelajaran. Itu yang terjadi, Bu. Oh ya, oke, berarti bisa saya garis bawahi, berarti permasalahannya ini adalah pembelajaran yang kurang berkreatif ya Bu ya. Betul, Bu. Jadi di sekolah saya itu berarti penggunaan model baik media ini kurang bervariasi pada saat proses pembelajaran. Begitu ya Bu ya. Baik, kira-kira dari percakapan kita ini sekarang ya ini apa yang ingin Ibu pengen dapat? Dari percakapan kita sekarang ya, saya sih berharapnya ingin ada perubahan di sekolah saya khususnya pada saat proses pembelajaran. Oke, baik Bu Penny. Berarti Bu Penny ingin ada perubahan ya di sekolahnya ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat di sekolah yang ingin Ibu dapat? Yang ingin saya lihat perubahan di sekolah saya itu berarti saya ingin proses pembelajaran lebih bervariasi menggunakan model baik metode. Nah, itu kan sekarang banyak ya model dan media pembelajaran yang lebih variasi sehingga nantinya kan akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, siswanya juga menjadi lebih aktif. Oke. Nah, Ibu yang Ibu sampaikan tadi ya, ini ada menggunakan variasi metode model media itu bisa dikatakan kondisi yang sudah ideal. Kalau bisa dikatakan dari 1 sampai 10 itu udah masuk 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu di sekolah Ibu ini menurut pandangan Ibu sudah berada di level berapa? Kalau untuk di sekolah saya ya mungkin masih berada di level 5 ya. Kenapa? Karena di sekolah saya itu kan masih banyak urusan ya. Ya mungkin untuk saat ini masih berada di level 5. Baik. Dalam kondisi di level 5 ini nih, kira-kira Ibu Penny ingin meningkatkan ke level berapa agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi? Tadi kan posisinya berada di level 5 ya sekolah saya itu. Mungkin saya ingin meningkatkan ke level 7 mungkin ya. Karena kan tadi kembali lagi di sekolah saya itu banyak guru-guru yang lebih senior. Jadi mungkin untuk ke level 7 cukup untuk saat ini. Oke, baiklah Bu Penny. Dari level 5 sekarang ingin meningkat ke level 7. Nah, kira-kira usaha apa ya akan dilakukan untuk bisa menciptakan atau mewujudkan keinginan tersebut? Mungkin kalau untuk usaha saya masih memikirkan ya. Tapi mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan individu secara lebih dahulu Bu. Oke, untuk mentoring ini Bu nanti Ibu merencanakan dengan mentoring ya atau pendampingan mungkin ya. Nah, kira-kira selain strategi itu Bu, apalagi tuh yang bisa Ibu terapkan yang membuat rekan-rekan Ibu di sekolah merasa nyaman dengan penyampaian Ibu dengan cara mentoring Ibu? Mungkin supaya rekan saya di sekolah bisa lebih nyaman ya. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi terlebih dahulu ya dengan kepala sekolah bagaimana caranya bisa untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti workshop seperti itu. Ya tujuannya untuk tadi untuk meningkatkan kompetensi guru itu sendiri terhadap proses pembelajaran. Berarti Bu Penny ini tadi sudah merencanakan untuk mentoring, pendampingan atau pelatihan ya. Dari ketiganya ini Bu Penny kira-kira nih dari mentoring, pelatihan, workshop atau sebagainya, menurut Bu Penny lebih nyaman yang mana yang bisa direalisasikan ke rekan guru? Mungkin untuk saat ini ya yang paling bisa terrealisasi mungkin yang mentoring itu, karena kan kalau untuk kegiatan workshop ya membutuhkan rencana yang panjang, waktunya juga lebih lama dan selain itu juga membutuhkan biaya yang lumayan. Jadi kemungkinan yang paling bisa terrealisasi untuk waktu yang lebih dekat ini adalah yang mentoring.
Oke, kegiatan mentoring berarti yang Ibu pilih ya. Nah, untuk kegiatan mentoring ini, apakah Ibu Penny memerlukan support atau pendukung atau bantuan siapa? Jelas Bu, jadi saya di sini berarti tidak bisa bekerja sendiri. Saya membutuhkan bantuan dari rekan kerja saya. Ya ada salah satunya rekan kerja saya. Dia juga termasuk ahli dalam bidang IT. Ada yang Pak Rahmat namanya. Dia juga sudah mulai menggunakan media dan model pembelajaran di dalam kelasnya yang lebih bervariatif. Jadi saya akan minta bantuan dia. Baik, berarti Bu Penny nanti akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan Bu Penny ya di sekolah ya. Nah, kira-kira kapan Bu Ibu akan merealisasikan kegiatan mentoring ini? Untuk waktunya ya mungkin akan saya minggu depan lah mungkin, karena kan saya harus ngobrol dulu ya dengan rekan sejawat saya yang tadi Pak Rahmat itu, jadi harus saya ngobrol dulu, kemudian setelah ada rencana baru saya melakukan mentoring terhadap rekan kerja yang lainnya dibantu oleh Pak Rahmat tadi. Oke, baiklah Bu Penny, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini ya, apa yang Ibu Penny dapatkan? Dari percakapan kita kali ini ya, jadi saya ada gambaran untuk apa nih yang akan saya lakukan supaya di sekolah saya terjadi perubahan. Jadi untuk waktu yang dekat ini berarti saya akan melakukan mentoring. Sebelum melakukan mentoring berarti saya akan berkolaborasi terlebih dahulu dengan rekan saya yang akan membantu saya. Karena kan saya tidak bisa bekerja sendiri, saya harus berkolaborasi dengan teman saya. Betul Bu Penny ya. Alhamdulillah Bu Penny berarti sekarang Bu Penny sudah mendapatkan gambaran ya bagaimana menciptakan budaya pembelajaran ya bervariasi. Nanti Ibu punya kabar-kabarnya lagi setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita Bu Penny lagi nanti. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana Bu Penny untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, sama-sama Bu Penny. Mungkin lain kali kalau Ibu punya sesuatu lagi yang ingin diceritakan ke saya, ingin curhat atau apa, silakan Ibu langsung hubungi saya langsung ya. Semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Sama Ibu. Baik Bu, tadi saya sudah amati ya Bu ya, proses coachingnya saya rasa sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu. Ya, alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik Pak, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching tadi Bu, ada sedikit pertanyaan dari saya buat Ibu ya. Nih pertanyaannya gini Bu, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Bapak, tadi selama coaching yang saya sudah lakukan itu saya sudah menggunakan dengan alur TIRPA ya Pak ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Oke, baik Bu ya. Nampaknya Ibu emang sudah berhasil melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur TIRTA. Nah, ini Bu. Nah, dari catatan saya nih, yang pertama tadi kan kata saya Ibu sudah berhasil nih menyampaikan alur TIRTA ini dengan baik ya Bu ya. Ada tadi udah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam itu. Kemudian juga Ibu tadi sudah mengarahkan coaching untuk menggali atau mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian juga Ibu tadi saya rasa Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Dia juga tadi sudah menyampaikan ada rencana aksi juga ya Bu ya. Nah, semoga nanti itu berjalan dengan baik. Nah, ini yang pertanyaan yang kedua dari saya Bu.
Nah, Ibu ke depan, ya ke depannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Baik Bapak, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu saya ingin mendalami dan lebih memahami Tirta ya Pak, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik, saya rasa ini saya udah melihat Ibu sangat luar biasa dalam proses coachingnya. Ibu juga sudah mendalami alur Tirtanya dengan baik. Nah, saya rasa saya akhiri untuk sesi kali ini dengan Ibu ya Bu ya. Nah, sampai di sini saja dulu. Nanti kita sambung di lain waktu. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Sama-sama Bapak, terima kasih banyak atas kesempatannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, ini sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Nah, yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Coaching kita hari ini, coach dan coaching, nanti akan saya amati ya Bu. Nah, saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching kita hari ini ya Bu ya. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertama ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu, yang kedua nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik, saya ingin mengembangkan yaitu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, untuk pertanyaan ketiga nih Bu ya, indikator apa, indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Penny ini dalam melakukan proses coaching kali ini kira-kira apa Bu? Dalam coaching kali ini, saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Nanti silakan Ibu melakukan coaching dengan coachnya, tentunya dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paula. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dengar-dengar ya, Paula mau ada yang disampaikan kepada saya? Sekali. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait proses pembelajaran pada semester ini. Nah, di antaranya mungkin yang paling urgent yang saya rasakan ternyata pembelajaran ini ada permasalahan siswa. Nah, yang pertama itu ada masalah siswanya seperti hiperaktif tapi tidak. Jadi si anak ini tidak mau diam saat proses pembelajaran. Nah, jadi proses pembelajarannya tidak efektif. Itu yang paling utama sih menurut saya permasalahan untuk kali ini. Oh, berarti kalau saya garis bawahi permasalahan yang dialami oleh Pak Ula ini berarti permasalahan di dalam kelas ya? Ya, betul. Jadi si anaknya itu hiperaktif, jadi mengganggu pembelajaran, mungkin ya pembelajarannya lebih kurang efektif mungkin karena anak tersebut ya? Ya, betul. Kira-kira dari percakapan kita kali ini nih, apa sih yang ingin Pak Ula dapatkan? Dari pertemuan kali ini bersama Ibu, saya ingin mendapatkan suatu hal perubahan Bu di dalam proses pembelajaran terkait
terkait dengan permasalahan yang tadi saya sampaikan. Berarti Pak Ula ingin adanya perubahan, berarti ya kira-kira perubahan apa sih yang Pak Ula inginkan? Sederhananya saya ingin mendapatkan suatu perubahan proses pembelajaran yang lebih efektif dari sebelumnya gitu. Kan yang tadi kan saya ceritain ini kurang efektif gitu karena ada satu dua orang siswa yang tidak fokus dalam proses pembelajaran. Nah, saya ingin mengembalikan fokus anak ini ke dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran yang terjadi itu jadi efektif. Berarti yang disampaikan Pak Ula tadi adanya proses pembelajaran yang kolektif. Ingin adanya perubahan proses pembelajaran yang lebih efektif. Kira-kira menurut Pak Ula proses pembelajaran yang efektif itu seperti apa contohnya? Kalau menurut saya proses pembelajaran yang efektif itu jadi siswa ini bisa memfokuskan dirinya dalam proses KBM dengan saya pikir dan juga bisa mengikuti setiap arahan dan juga alur yang sudah saya bikin. Itu pengen seperti itu. Oh, berarti dikatakan pembelajaran yang efektif itu si anak itu bisa mengikuti semua arahan dan si anak bisa fokus. Nah, pembelajaran yang efektif itu kita ibaratkan kondisi idealnya adalah 10 ya. Nah, kira-kira di kondisi kelas Pak Ula sekarang nih berada di level berapa? Kalau saya memberikan berdasarkan nilai itu, saya kira-kira aja ya. Itu di angka 7 lah nilai. Kira-kira untuk sekarang ini ingin ditingkatkan ke level berapa? Ya, saya ingin lebih baik dari sebelumnya. Ya minimal ada perubahan dulu, satu tingkat dulu. Dari minimal di 8 lah. Oh, berarti ingin ada perubahan dari level 7 ke level 8 ya? Betul. Kira-kira nih, untuk adanya perubahan tersebut, usaha apa yang akan Pak Ula lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Kalau usaha yang ingin saya lakukan, saya masih bingung sebenarnya. Apa gitu? Mungkin saya akan melakukan satu proses pembelajaran di pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya lakukan di semester kemarin. Kemudian saya juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari Pak Guru mungkin terkait permasalahan siswa ini. Nah, ini di kelas sebelumnya seperti apa? Mungkin nanti saya berkolaborasi lah dengan guru-guru sebelumnya juga. Dan juga saya akan mencoba merancang proses pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada lagi saya juga ingin menerapkan teknik skop mungkin untuk membaca fokus yang lain. Berarti untuk rencana yang akan Pak Ula lakukan berarti tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, menanyakan bagaimana nih si anak ini di kelas sebelumnya mungkin seperti itu, dan juga akan melaksanakan teknik stop ya ketika proses pembelajaran. Baik, kira-kira untuk melakukan rencana tersebut apakah Pak Ula membutuhkan bantuan dari orang lain atau siapa untuk melaksanakannya? Saya kira saya butuh bantuan, terutama dari rekan sejawat terkait. Saya harus tahu nih kondisi anak-anak ini di kelas sebelumnya. Kemudian juga dari kepala sekolah saya ingin mendapatkan dukungan baik itu secara moral, utamanya saya sekarang merasa jenuh dalam KBM ini, dan juga saya ingin mendapatkan suatu motivasi yang lebih terkait dengan adanya permasalahan ini. Berarti untuk melaksanakan rencana ini Pak Ula akan melakukan kolaborasi ya baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan. Nah, kira-kira dari ketiga rencana tadi nih yang mungkin untuk dilaksanakan terlebih dahulu yang mana? Yang pertama, saya ingin mengetahui dulu ini siswa ini di kelas sebelumnya seperti apa. Dalam waktu dekat mungkin saya akan yang ngobrol dengan guru sebelumnya gitu. Dan juga saya akan menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah.
Itu yang pertama mungkin. Berarti yang akan dilakukan oleh Pak Ula ini berarti yang pertama akan melakukan identifikasi terlebih dahulu ya dengan cara berkolaborasi dengan rekan yang lain berarti di sana. Kemudian kira-kira Pak Ula akan melakukan identifikasi tersebut kapan nih? Nah mungkin besok ketika masuk sekolah saya akan mencoba berbicara dengan guru sebelumnya, menggali apa sih permasalahan dari anak ini. Siapa tahu saya mendapatkan solusi. Kemudian juga saya pada hari ini juga akan mencoba menerapkan teknik stop agar yang membalikan fokus anak ini ketika memang kelas sudah mulai ramai, sudah memberikan solusi. Nah itu yang saya tambah mungkin dari apa ini. Baik, berarti dari percakapan kita kali ini apa sih yang Pak Ula dapatkan? Ya, intinya saya bisa mendapatkan apa yang saya butuhkan hasil dari percakapan ini. Yang tadinya saya sebenarnya mentok sih, mentok, dan saya akan lakukan apa? Ya setelah ngobrol sama ibu, ya sedikit memori-memori hasil proses pembelajaran semester kemarin. Oh ternyata ini bisa diterapkan. Jadi alhamdulillah ya Pak, dari percakapan kita kali ini berarti Pak Ula sudah memiliki gambaran yang harus Pak Ula lakukan untuk melakukan perubahan tadi, dan saya sudah tidak sabar nih mendengarkan cerita-cerita dari Pak Ula lagi. Mungkin ya percakapan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana yang Pak Ula rancang tadi bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya menyempatkan bisa ngobrol. Sama-sama Pak Ula, mungkin kalau lain kali ada yang mau diceritakan langsung bisa hubungi saya aja ya. Siapa? Terima kasih ya Bu. Baik Bu Penny, bagaimana tadi sudah berjalan dengan lancar coachingnya? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan dengan lancar. Baik Ibu, alhamdulillah ya berjalan dengan baik. Setelah melakukan coaching tadi, ada yang saya ingin tanyakan kepada Ibu ya. Apa yang Ibu dapatkan pada saat coaching tadi yang terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta ya Bu ya, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian juga saya mencoba menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Baik Ibu, berarti Ibu sudah berhasil ya melakukan proses coaching ini sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, yang tadi saya amati nih dari beberapa catatan tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar reaksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan Pak Ula tadi, bahwa dengan percakapan Ibu dengan coach itu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh ya, sudah fokus. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Luar biasa apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coach hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Oh iya Bu, ada satu lagi, ini untuk kedepannya Bu. Ibu punya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya ya, saya ingin mendalami lagi dan memahami lagi
alur tirta, kemudian apa ya, supaya ketika saya melakukan coaching selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Baik, Ibu, luar biasa sekali Ibu ini ya. Ibu ini sudah mendalami arti alur tirta gitu ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Dan Ibu terima kasih banyak ya, sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta ini. Dan saya akhiri sampai di sini Ibu ya untuk proses ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, sangat-sangat baik. Nah Pak, sebelum melakukan coaching, di sini di awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya sama Bapak ya. Yang pertama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum kepada coachingnya? Dan juga saya akan melihat apakah coachingnya sudah merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya dengan baik atau belum. Nah, jangan lupa juga coaching kali ini disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu diantaranya kebijakan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan komunikasi. Nah, yang akan saya tanyakan di sini berarti ya kompetensi apa sih dalam coaching kali ini yang Bapak ingin kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching ini, yang pertama itu tentang kehadiran ibu ya, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan. Oh, berarti kompetensi yang ingin dikembangkan itu ada 3 ya. Yang pertama berarti kompetensi yang ingin Pak Ula capai yaitu berarti pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Nah Pak, dari ketiga kompetensi tadi secara spesifik yang akan dikembangkan itu yang mana? Secara spesifik ada 2. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, dan yang kedua tentang pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik. Ini yang terakhir ya Pak ya. Indikator pencapaian apa sih yang ingin dicapai pada proses coaching kali ini? Oke. Yang pertama saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang akan diungkapkan dari coaching. Oh, berarti Pak Ula ingin coachingnya itu menemukan permasalahannya sendiri berarti ya? Baik, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Silakan sekarang Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya dengan sebaik-baiknya ya. Nah, nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi dari hasil yang dilakukan coaching tadi ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam Bapak, selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Alhamdulillah Bu ya. Ibu sedang ada masalah nih. Kemarin saya tidak punya waktu. Nah hari ini saya punya waktu. Tidak lama kok, 10 sampai 15 menit. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Iya Pak, jadi begini Bapak, sebenarnya saya punya permasalahan ya Pak ya. Jadi di sekolah saya itu rekan guru saya itu ada yang masih menggunakan metode lama ya Pak ya. Jadi saya perhatikan itu dari tahun ke tahun tuh pembelajarannya tuh gitu-gitu aja Pak, gitu monoton lah gitu ya kayak pakai metode jadul kalau istilah zaman sekarang ya Pak ya. Jadi ceramah lagi padahal kan zaman sekarang ini gitu ya sudah banyak metode gitu ya Pak ya untuk bisa dikembangkan. Sekarang kan zaman teknologi canggih ya Pak ya. Ya. Tapi di guru-guru di sekolah saya itu metodenya masih sama saja Pak gitu, seperti itu. Jadi berasa kurang bervariatif gitu Pak. Oh ya. Ya.
Eh, Oke Bu, dari besarnya, dari apa yang tadi Ibu sampaikan, ini permasalahan itu dalam proses pembelajaran ya Bu ya, di rekan-rekan guru yang ada di sekolah Ibu dalam proses KBM-nya kurang bervariatif. Iya Seperti itu. Pak, iya Pak seperti itu. Oke. Jadi pembelajaran itu kurang bervariatif, menggunakan model pembelajaran itu masih menggunakan yang lama gitu Pak. Jadi membosankan Ya, misalnya. betul. Gini Bu, dari percakapan kali ini nih, dengan saya, Ibu ingin mendapatkan apa Bu? Ya tentunya apa ya dengan percakapan ini yang pasti saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya ini, khususnya dalam pembelajaran ya Pak ya, dalam penyampaian materi karena saya ingin yang lebih menyenangkan saja bagi anak-anak gitu, Pak. Lebih bervariatif. Oke, oke. Jadi Bu Revi ini adanya perubahan ya Bu ya Betul, betul. terhadap proses KBM di sekolah itu. Betul. Nih Bu, kira-kira nih Bu ya, perubahan apa yang ingin Ibu lihat dari proses KBM yang akan Ibu lakukan dan juga rekan-rekan Ibu yang lakukan ke depannya? Ya, jadi gini ya Pak, saya ingin adanya perubahan itu misalnya dalam penyampaian materinya metode modelnya itu atau media pembelajaran itu kan lebih bervariatif. Nah nih, misalnya saja gini, menggunakan aplikasi pembelajaran gitu ya Pak, kan sekarang mah sudah banyak lah karena teknologi canggih ya. Terus banyaklah sekarang pembelajaran seperti puisi gitu yang sekarang sedang marak ya digunakan oleh para guru. Terus membuat slide gitu Pak untuk presentasi PowerPoint juga gitu kan bisa itu dipergunakan gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah lagi gitu. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja gitu Pak. Oke, ya. Ibu tadi mengatakan ingin sekali melihat perubahan di dalam proses KBM ini yang sangat bervariasi ya Bu ya, mungkin dari segi metode, media, dan juga model pembelajaran itu ya. Nah, ini Bu, sekarang menurut Ibu nih, jika saya katakan proses KBM yang ideal itu berada di angka 10. Nah, menurut Ibu, yang sekarang terjadi di sekolah Ibu ini nilainya berapa? Kalau saya boleh nilai levelnya ya Pak, kalau yang sekarang ini gitu, dikarenakan masih banyak guru yang senior juga ya Pak, mungkin pembelajarannya masih tergolong yang lama, jadi saya rasa masih berada di level 5 lah Pak. 5 ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu. Nah, itu kan penilaian Ibu terhadap proses KBM yang terjadi di sekolah Ibu. Nah, kira-kira Ibu ingin meningkatkan level berapa? Kalau saya sih inginnya level yang lebih tinggi tentunya ya, ingin yang jauh lebih baik, tapi dikarenakan memang masih banyak guru senior di sekolah kami, mungkin cukup sampai level 7 kali ya Pak ya, untuk sementara ini gitu. Setidaknya ada peningkatan lah Pak. Ada peningkatan, Ibu pengen melihat dari level yang sekarang ada peningkatan ya Bu ya, walaupun tidak signifikan mungkin menurut Ibu ya Bu ya. Iya. Kiat atau kira-kira usaha apa Bu nih dari Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih bingung ya Pak ya, masih memikirkan ini kira-kira apa gitu yang cocok gitu kan untuk memberikan rencana tindakan saya ini gitu ya. Mungkin bisa semacam kegiatan mentoring Bapak ya, atau mungkin pendampingan individu gitu antara saya dengan rekan saya, bisa diawali dengan face to face Pak, berduaan mungkin gitu ya, tapi ya nantinya kan bisa bergantian gitu Pak. Bagus Bu. Ibu ternyata sudah ada rencana ya Bu ya. Mungkin dari hasil pengalaman ini juga, salah satunya ini tadi yang Ibu katakan itu adalah pendampingan, kemudian ada mentoring juga ya Bu ya. Nah,
ini Bu, strategi yang mungkin perlu Ibu terapkan ya, kepada teman-teman itu biar mereka nyaman gitu. Nah, kira-kira seperti apa Bu? Ya mungkin kalau misalkan bukan dengan mentoring ya Pak, saya coba nanti konsultasi mungkin Pak dengan kepala sekolah saya untuk membuat semacam kegiatan seperti pelatihan atau kegiatan workshop gitu Pak. Yang tujuannya sih ya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya apa ya, dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang lebih bervariatif gitu Pak. Nah, kan tadi Ibu katakan ada mentoring, ada pendampingan, mungkin juga workshop ya Bu ya. Kira-kira Bu, yang paling nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi, kira-kira dari ketiga hal tersebut yang Ibu sampaikan, yang mana Bu kira-kiranya? Kalau menurut saya ya Pak, yang lebih mudah mungkin Hmm? dengan menggunakan eh, cara mentoring mungkin Pak. Karena kalau misalnya melakukan pendampingan atau pelatihan workshop, sepertinya itu kan apa ya, tidak apa harus memerlukan biaya juga ya Pak ya gitu. Terus ada butuh rentang waktu juga, terus harus mencari narasumber juga yang kompeten, terus ya mungkin yang lebih simpel sih mungkin mentoring kali ya Pak ya, yang lebih Oke. nyaman gitu untuk dilakukan dengan guru gitu. Oke, mentoring berarti ya Bu ya. Iya. Nah, ini Bu, kan Ibu akan melakukan kegiatan mentoring dalam waktu dekat Ibu. Pastinya Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan. Nah, kira-kira menurut Ibu, Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa? Ada sih Pak, Hmm. ya mungkin nanti saya minta bantuan dari rekan guru, misalnya yang memang ahli dalam bidang IT gitu, atau guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu kan ada operator sekolah ya Pak. Nanti saya akan punya Pak Agus, memang apa, dia itu memang menguasai IT gitu. Nanti saya akan mencoba meminta bantuannya. Ya, oke. Berarti Ibu siap melakukan kolaborasi dengan rekan Ibu ya Bu ya, dengan rekan kerja Ibu di sekolah. Kemudian nih, kapan Ibu merealisasikan rencana tersebut? Ya mungkin harusnya sih secepatnya ya Pak ya. Hmm. Nanti saya coba minggu depan mungkin ya Pak. Saya coba dulu berkolaborasi dengan rekan sejawat dulu di sekolah dengan kepala sekolah dan mencoba melakukan persiapan mentoring tersebut Pak. Oke Bu. Oke Bu. Nah, dari apa yang telah Ibu sampaikan dan juga tadi ya beberapa hal. Nah, apa hal yang Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Dalam percakapan kita kali ini, saya mendapat gambaran Pak, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah. Itu dengan cara kegiatan mentoring tadi, yang kemudian mungkin dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian di bidang IT, dan yang rekan guru yang bisa memanfaatkan media pembelajaran. Oke, berarti alhamdulillah Bu ya, Ibu udah mendapatkan gambaran apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan terhadap proses KBM di sekolah Ibu ya Bu ya. Tadi Ibu mengatakan akan melakukan kolaborasi, akan melakukan mentoring dan sebagainya, agar ini tujuannya udah bagus ya Bu ya. Nah, Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk saya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa jauh lebih bermanfaat bagi rekan-rekan guru saya dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. oke Bu, mungkin untuk percakapan kali ini saya cukup ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu dapat terrealisasi secepatnya. Nanti kabarin saya ya Bu ya. Setelah Ibu melaksanakan apa yang Ibu inginkan,
nanti kabarin, kita ngobrol lagi Bu. Oke, boleh Pak. Terima kasih banyak Pak atas Terima waktunya. kasih juga Ibu. Iya, sama-sama. Baik Pak Ula, bagaimana hasil coaching tadi, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi prosesnya berjalan dengan baik dan lancar. Baik, alhamdulillah berarti ya Pak. Setelah melakukan coaching tadi ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan. Baik, untuk yang pertama ya, apa sih yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi, dan kemudian terkait indikator yang ingin dicapainya apa? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta Bu, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian juga saya menggali potensi dari coaching tersebut Bu, untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik Pak, jadi coaching tadi sudah berhasil ya? Sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian tadi juga saya amati dan ada catatan kecil dari saya, berarti Bapak sudah menanyakan tujuannya apa, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi ataupun rencana aksi yang akan dilakukan, kemudian juga Bapak sebagai coach sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching, dan juga apa agar rencana aksi yang akan dilakukan coaching itu bisa berjalan dengan baik. Oke, saya jadi tadi juga sudah dengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak juga sudah fokus terhadap coaching, artinya berarti di situ Bapak sudah timbul atau sudah muncul kehadiran penuhnya. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali Pak. Kemudian mudah-mudahan ya untuk coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi dan Bapak bisa lebih sukses untuk melakukan coaching selanjutnya. Iya, satu lagi. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari coaching kali ini? Ya, seperti ini Bu, seperti yang tadi telah dilaksanakan Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mendalami lebih dalam lagi Bu tentang alur tirta gitu, Bu. Ini untuk melakukan coaching ke depannya Bu, supaya menjadi lebih baik lagi dari yang sekarang. Luar biasa sekali ya Pak. Tapi saya lihat tadi Bapak sudah sangat mendalami alur tirtanya. Tapi saya harap dengan tujuan Bapak tadi ingin meningkatkan dan ingin mendalami lagi alur tirtanya, itu sangat bagus dan itu sangat baik untuk kedepannya. Baik Pak, terima kasih untuk sudah melakukan sesi tanya jawab setelah acara coaching ini. Kemudian saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesempatannya. Ya, Bu. Terima kasih Bu.